Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Bestian Madua Pinong dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dari kelas PJKR Des Tambuk 2024. Di sini kami melakukan tugas dari mata kuliah pedagogi olahraga, yaitu observasi kultur sekolah. Di sini kami menanya identitas Bapak terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Mario Panjaitan. Saya guru olahraga di SD HKBP Pardamaian. NPTK saya 1050769670130183. Jadi saya juga merangkap di sini sebagai kepala sekolah SMP. Jadi saya memegang bidang studi PJOK. Terima kasih Pak. Di sini akses transportasi ke sekolah kita apa aja Pak? Iya, jadi kebetulan memang siswa kita ini rata-rata memang tidak jauh dari sekolah, dan mereka kebanyakan memang datang ke sekolah itu dengan berjalan kaki. Dan adapun siswa kita yang jauh dari lokasi sekolah kita, ya mereka banyak yang naik angkot, dan kemudian banyak juga yang diantar jemput orang tuanya menggunakan kendaraan sepeda motor gitu. Baik Pak. Jadi Pak, kurikulum yang dipakai sekolah ini apa aja Pak? Ya, jadi sekolah kita ada menggunakan kurikulum Merdeka, namun ada 2 kelas lagi yang masih menggunakan K13 gitu. Jadi belum semua penerapan kurikulum Merdeka itu di sekolah kita ini. Jadi guru PJOK juga menggunakan kurikulum seperti yang dibawa sekolah Kak, Pak? Iya benar, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ya. Ya, jikalau memang kurikulum Merdeka memang harus diterapkan di sekolah, ya kita juga menerapkan itu. Dan sekarang memang saya masuk, ya tergantung kelas yang mana. Ya kalau memang kurikulum Merdeka yang kelas itu, ya saya penerapannya kurikulum Merdeka gitu. Jadi implikasi teori pembelajaran yang dibawa guru Indes apa aja Pak? Ya, jadi saya menggunakan penerapannya dengan cara berdiferensiasi ya. Jadi kurikulum Merdeka ini dituntut siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai tutor, sebagai pengarah, sehingga siswa lebih kreatif, lebih banyak melakukan aktivitas itu. Jadi tujuan berdiferensiasi ini kan membuat siswa itu lebih mampu mengembangkan hasil dari apa yang diterangkan oleh gurunya, sehingga terjadilah kesimpulan yang sebenarnya yang diberikan oleh gurunya begitu. Persiapan yang dilakukan Bapak sebelum mengajar sebagai guru Penjas apa aja Pak? Ya, jadi persiapannya yang pertama, yang kita harus mengenali karakter siswa ya, karena siswa ini nggak semua sama. Jadi penerapannya itu beda-beda. Ada yang siswa yang mampu hanya sekali melihat langsung mampu melakukannya. Ada yang berulang-ulang dilakukan tapi tidak bisa-bisa gitu. Jadi kita harus tahu mengelompokkan siswa-siswa mana yang tahap atau level penerapannya itu seperti apa gitu. Jadi ya awalnya itu ya pengenalan dulu dengan siswa, tahu dulu karakter siswa. Kemudian untuk pelaksanaannya kita harus bedakan tahapan level mereka itu seperti apa penerapannya. Jadi ya beda setiap anak itu tingkat kemampuannya. Dan kemudian untuk penilaian juga tarafnya itu pasti berbeda. Misal satu anak karena dia mampu menerapkan, ya taraf
eh, penilaian untuk dia lebih tinggi otomatis dibandingkan dengan siswa yang kurang mahir atau kurang mampu gitu. Jadi ada standarnya untuk penilaian masing-masing. Jadi untuk di lapangan saat praktek ya seperti biasa selalu diawali dengan kegiatan sapa ya, sapa, tegur anak-anak, tanya ke kesehatannya, tanya absen siswa bagaimana, kelengkapan baju ya. Jadi ya itu juga pendekatan sama siswa namanya. Jadi di awal pembukaan itu tadi memang harus kita tegur, kita sapa anak-anak itu bagaimana keadaan mereka. Dan untuk di kegiatan selanjutnya mereka akan merasa nyaman dan tertarik dengan kita sehingga mampu mengikuti pelajaran kita gitu. Jadi awal mulanya itu memang harus melakukan pendekatan kepada anak-anak gitu. Berarti Pak, semenjak Bapak menjadi guru penjas, masalah yang dihadapi Bapak sebagai guru penjas dalam mengajar di dalam sekolah itu gimana ya Pak? Ya, jadi masalah ini pasti ada ya, pasti ada dan itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri yang pertama penjas ini ya namanya anak-anak ini pasti dominan suka praktik ya, suka praktik. Jadi praktik ini dianggap mereka itu ya bebas dari pelajaran, sementara sebenarnya tidak. Ya memang karena di luar lapangan aja kita beraktivitas sehingga jauh lebih menarik. Jadi kalau saya, kendala saya memang minat belajar siswa ini atau motivasi belajar siswa ini berkurang kalau seandainya teori gitu kan. Jadi banyak tantangannya kalau sudah teori, yang siswa protes, yang malas belajar, yang ngantuk, yang tidur. Jadi motivasi mereka itu kalau udah teori itu kurang gitu. Jadi itulah tantangan seorang guru olahraga, terkhusus saya ya. Kemudian tantangannya berikutnya ya faktor fasilitas juga. Kalau fasilitas kurang mendukung, anak-anak pun kurang efektif belajar gitu ya. Jadi bola 1/10 ya udah nggak standar, udah nggak layak sebenarnya ya. Maunya kalau bisa ya satu orang ya kan. Namanya belajar latihan, kalau bisa masing-masing ada alatnya. Ini enggak. Jadi faktor fasilitas tadi, sarana prasarana juga berpengaruh saat kita mengajar, sehingga ada kadang yang rebutan anak-anak bahkan sampai menimbulkan perkelahian. Jadi ini juga menjadi tantangan ya, menjadi masalah dalam pembelajaran olahraga ini gitu. Jadi dalam masalah Bapak, apa Bapak buat solusinya Pak dalam masalah Bapak ini? Ya, jadi kalau solusi yang saya buat ya saya harus pintar-pintar memodifikasi alat gitu ya. Contoh misalnya kun ya kan, kun bisa saja kita buat dari karton ya kan, kita buat dari karton seperti kerucut. Jadi ya tidak membatasi kita untuk belajar, jadi harus lebih kreatif gitu. Untuk masalah bola ya kita buat bola plastik kalau kita tidak mampu beli bola karet atau bola kulit kan. Jadi ya semampu kita untuk melakukan aktivitas itu. Jadi kita dituntut lebih kreatif gitu ya. Kalau belajar atletik misalnya tidak ada tongkat estafet ya kita buat dari kayu gitu kan. Ya intinya semampu kita lah menunjukkan bagaimana cara proses pembelajaran yang kita bawa itu ya. Kalau memang butuh alat ya kita modifikasi sebagaimana bisanya walaupun tidak maksimal gitu. Baiklah Pak, sekianlah dengan kami dan kami mengucapkan terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Oke.